bekal sebelum magang itu portofolio. Nah, sebelum gimana caranya portofolio itu bisa penuh gitu sebelum kita daftar magang. Nah, meyakinkan ya. Iya, meyakinkan perusahaan bahwa oh kita berpengalaman nih ikut beberapa sayembara dan saya juga waktu itu yakin kayak semakin banyak yang kita desain itu berarti pengalaman desain kita tuh semakin banyak dan ketebarannya kalau misalnya kita dapat tantangan desain tuh project baru gitu, nggak akan kaget gitu Pak, karena udah terbiasa terlatih untuk berpikir terus gimana cara merespon suatu isu gitu sih Pak. Yang idenya ya. Yang cukup membanggakan sih sebenarnya kemarin tuh saya diajak ini Pak, presentasi beauty contest kayak semacam pitching gitu ke perusahaan. Jadi karya saya dan Pak Aris itu saya ikut mempresentasikan depan klien gitu, jadi untuk menemani si direktur desain presentasi ke klien. Jadi kayak saya jadi tahu gitu bagaimana cara konsultan itu bisa berkomunikasi langsung dengan klien. Jadi tahu lah gitu gimana cara bersikapnya gitu, cara berpresentasi. Sebenarnya waktu itu tuh Bu Maria apa yang di associate itu tertarik dengan judulku Pak, The Woven House itu karena woven itu artinya anyaman dan itu saya terapkan sebagai filosofi dari perancangan. Saya mikirnya kayak Halo Sobat Rihan, ini kita udah ada Tifanika. Siapa? Halo Pak, halo semuanya. Tifanika itu mahasiswa arsitektur UNES angkatan 2020. Iya Pak. 2020 ya? Iya. Ya. Oke, gimana sih dulu kok bisa masuk arsitektur UNES itu? Ada hal ikhwal apa? Kayaknya 2020 itu masa pandemi. Tapi 19 juga udah mulai ya? Iya. Gimana tuh? Jadi sebenarnya aku tuh lulusan 2019 Pak. SMA-nya ya? SMA dari mana dulu nih? SMA 2 Kuningan. 2 Kuningan, oke. Ya, jadi waktu SMA tuh aku sebenarnya kayak tipe siswa yang agak malas belajar gitu Pak. Jadi nilai skor UTBK dulu tuh kecil banget. Secara teori males ya? Iya, bisa bilang gitu males lah gitu. Terus pas UTBK itu skor UTBK aku kecil. Nah, sedangkan ada tuntutan dari keluarga harus masuk kuliahnya di PTN. Kan jadi susah tuh mikirnya. Negeri, yang penting negeri ya? Yang penting negeri aja. Karena sebenarnya dari dulu juga udah pengen masuk arsitek, tapi ya karena tuntutannya harus di negeri. Jadi waktu itu mikir, wah ini dengan nilai segini saya masuk kuliah mana ya? Yang penting setahun kuliah dulu deh gitu. Jadi saya waktu itu kuliahnya di agribisnis. Di agribisnis? Iya, Untir tahun Agung Sukamti Karayasa ya, Banten ya kayaknya. Iya, Banten. Soalnya emang ada keluarga juga di sana Pak, jadi gampang ke handle. Terus kepikiran ke arsitek gimana? Sebenarnya emang dari dulu pengen arsitektur sih Pak. Dari kecil tuh seneng main The Sims. Kenapa nggak di Untir tuh ada arsitektur nggak? Nggak, adanya sipil Pak. Nggak ke UI gitu coba di 19? Aku juga nyoba hampir semua kampus aku coba sih Pak arsitektur waktu 2019 lewat jalur mandiri, tapi ya emang karena nggak masuk gitu Pak otaknya waktu itu pas SMA masih agak malas belajar gitu ya. Alasannya nggak masuk otaknya ini gimana ya? Emang beneran kayak nilai UN ku kecil dulu, terus emang bukan tipe siswa yang juara lah gitu di kelas gitu, karena emang dari dulu senangnya gambar, senangnya video, multimedia gitu Pak. Nah, sama ya sebenarnya kayak saya itu kan kayaknya nggak tahu hobinya kayak gini, jadinya lebih ke IT. Saya bukan tipe-tipe anak-anak yang gamer saat kuliah ya. Itu hampir sama dengan saya, mungkin di SMP itu pernah suka elektro. Wah, mau masuk elektro tuh. Tapi memang orang tua dari kecil udah lihat aku tuh bakat gitu, gambar gitu. Tapi ya maaf, gambar saya yang kecil itu bukan rumah ya, bukan gambar rumah, justru malah gambar mobil. Mobil itu dari mobil sedan sampai mobil truk sampai mobil tangki itu, bis itu sudah iya dari tampak depan itu udah. Tapi larinya arsitek saat itu karena ya mungkin pandangan kalau arsitek itu gambar ya, lebih ke gambar. Tapi sebenarnya gambarnya kan lebih ke planet ya. Nah itu ya mungkin yang arahnya ke sana. Cuman kalau udah punya dasar apapun, saya pikir bisa. Lah, memang dulu sering gambar?
Seneng gambar sih Pak. Jadi waktu SMA tuh Gambar ada apa dulu? mata pelajaran seni rupa. Sering bikin perspektif gitu. Dan waktu itu sering diminta kayak coba gambar ini itu objek random aja. Nah waktu itu aku pikir kenapa nggak bikin rumah aja sekalian gitu ya. Udah aku bikin tuh rumahku dibuat perspektif. Terus kata guruku kayak ini ada potensi sih masuk arsitek ya. Udah dari itu kayak oh iya ya apa masuk arsitek. Tapi masuk agribisnis itu malah dia. Iya karena emang nilainya. Hidden dulu ya. Iya. Jadi terbantu banget sih sama waktu itu pandemi Pak. Jadi saya bisa belajar lebih dulu untuk bisa masuk PTN gitu. Tetap ini ya, tetap mengupgrade kemampuan ini ya, menggambarnya itu ya meskipun di agribisnis ya. Terus dapat apa di agribisnis itu? Selesai nggak 2 semester itu? Selesai 2 semester Pak, karena kan di agribisnis itu ada mata kuliah fisika, kimia, biologi itu lumayan Pak. Jadi saya bisa belajar sembari UTBK gitu. Jadi pas UTBK tuh ketolong sama itu dari perkuliahan di agribisnis sebelumnya. Tapi pas waktu giliran saya itu ternyata fisika dongkrak ini ya nilai ya. Iya. Tapi ternyata pas UTBK 2020 itu fisika, kimia, biologi nggak ada. Jadi kayak bener-bener nggak kepake gitu. Padahal udah persiapan gitu. Saya ngerasa kayak waktu SMA saya nggak bisa fisika, kimia, biologi. Nah semenjak kuliah di Untirta saya jadi ngerasa menguasai lah gitu. Iya. Ya hikmahnya itu sih. Terus kembali ke UNES. Pilihannya memang UNES itu pertama itu. Pilihan sama Undip. Berarti ini pilihan kedua? Iya pilihan kedua. Oke. Emang pengen di Semarang sih dulu tuh kuliah. Oh tetap Semarang ya, nggak ke Jakarta gitu ya? Soalnya aku dulu mikirnya kayak pernah liburan kan ke Semarang terus ngeliat kotanya tuh enak gitu, nggak macet gitu, nggak semacet di Bandung. Lebih ramah ya? Iya lebih ramah. Apalagi Jakarta produknya susah hidupnya ya. Dan lebih murah juga living cost-nya. Ya kalau Semarang sih kalau kita lihat memang apalagi di UNES ya, ada satu yang berbeda. Kita di UNES juga agak berbeda loh ya, ini suasananya. Iya beda banget. Kita cari yang deso banget itu ketemu di sini. Betul. Iya betul. Pengen healing 0% atau healing 100% pun bisa di sini. Karena memang ya kita kan pengembangan kota-kota ini ya, kota besar. Lama-lama ke tepi. Bahkan di Jogja pun sekarang udah crowded setengah mati memang dimanapun, termasuk di UII yang dulunya tepi kota gitu kan. Dengan saya juga alumni UII juga. Yang sesepi itu sekarang aduh luar biasa gitu kan. Iya ya, ngomong kemarin ini semester 8 ya? Semester 6 Pak. Oh 6 ya? Semester 6 ya? Iya semester 6 Pak. Oh iya, berarti PKL kemarin magang. Iya. Di mana kemarin? Di Hepta Pak. Hepta ya, Hepta Desain ya, Bandung. Gimana sih preferensi ke sana gimana tuh? Jadi aku tuh pas waktu milih Hepta tuh karena ngelihat backgroundnya sih Pak. Aku lihat backgroundnya Hepta dulu memulai karir arsitekturnya dengan bersayembara. Nah, sedangkan aku tuh kayak ngerasa punya spirit yang sama gitu. Karena aku selama kuliah di UNES tuh udah hampir 11 kali ikutan sayembara meskipun emang jarang menang gitu. Jadi kayak wah ini udah 11 kali itu sebelum di Hepta? Sebelum di Hepta. Setelah di Hepta aku jadi nambah 4 sayembara gitu. Berarti kemudian 7 ya mungkin sebelumnya. Iya 7 sayembara sebelum masuk. Belum pernah menang sama sekali? Pernah paling juara 3, top 7 sama top 20. Nasional? Nasional. Mantap emang ya. Iya jadi kayak ngerasa punya spirit yang sama, terus dari gaya desainnya juga benar-benar ngandelin lokalitas. Jadi kayak apa aja tuh yang kira-kira yang sebelum di Hepta itu pertama kali tuh ikut apa? Jadi pertama kali itu saya pertama kali banget ikut sayembara itu yang diadain UNES Pak, etalase. Oh etalase. 3 2021. Itu saya sama Bio sama Dibi itu ikutan. Iya. Dan jurinya dari itu juga ya IAI Jateng ya? Iya Jateng dan ada Pak Bambang juga waktu itu. Dan itu kita bikin ruang UMKM. Nah itu kayak kita masih mau bikin apa gitu, kayak belum ada bayangan gitu, kayak masih bikin dulu tuh kayak nggak tahu bikin ngerancang tuh cuma dari denah dulu Pak, jadi nggak langsung biasa banget nggak bikin gubahan masanya dulu. Yang penting ya udah denahnya ada gitu, karena emang masih SPA 2 waktu itu kan ya Pak. Nah terus mulai titik baliknya tuh pas ikutan lomba kedua Pak di Universitas Krishna apa ya namanya yang di Bekasi itu. Di Bekasi. Iya itu. Itu aku dapat juara 3 bareng Faik, bareng Bio. Wah luar biasa nasional ya berarti. Iya nasional, bikin rumah di era pandemi gitu. Oke. Terus apa lagi? Terus sayembara ketiga aku sama Alita sama Dibi bikin resto tapi masih kurang belum masuk finalis. Terus sayembara keempat
keempat itu aku bareng bio lagi karena emang bio Faik tuh cukup apa ya intens gitu untuk sayembara, emang cocok aja kalau dari segi desain. Itu saya dapat ya, connect gitu ya. Iya betul Pak. Nah sayembara keempat ini aku bikin shelter evacuation di Demak Pak, yang rob itu. Jadi kita bikin shelter untuk menanggulangi atau merespon lah, bukan menanggulangi, merespon kondisi rob di Sayung itu. Nah terus itu juga kita nggak masuk, belum masuk Pak. Nggak sesuai selera juri. Iya. Oke. Terus sayembara berikutnya aku sama Ilham itu masuk top 20. Itu di desain landscape, bikin public space gitu Pak di Tangerang. Itu. Oh iya, masuk kayak gitu ya? Itu ya, public space itu ya? Iya Pak. Itu aku masuk top 20 sama Ilham kan. Terus sayembara berikutnya tuh bareng Raffi Nanda Bagus yang angkatan 19 dan bio juga itu masuk. Bio lagi? Masuk top berapa ya? Top 7 waktu itu. Top 7. Kita bikin co-working space gitu Pak. Terus ada beberapa lagi sayembara non desain Pak, kayak semacam gagasan aja apa? Iya, kayak gagasan render atau kayak desain grafis itu ada, tapi aku lupa gitu berapa kalinya gitu. Tapi kurang lebih emang ada 11 sayembara sih Pak sampai sekarang. Itu yang sebelum masuk Hepta. Sebelum masuk Hepta 11 apa termasuk? Pokoknya pas masuk Hepta tuh udah 11 sampai sekarang. 11. Ya memang dia termasuk sayembara girl ya. Challenge-nya luar biasa. Mungkin teman-teman bisa ini ya, namanya mengambil satu inspirasi. Kan kebanyakan kan teman-teman itu ingin di zona nyaman gitu ya, Mbak Tifa ya. Jadi gimana sih caranya men-challenge-kan diri itu loh? Kan kayaknya nggak mudah ya, karena apa spiritnya apa sih? Kadang-kadang kan udahlah, yang penting tugas-tugas sudah terpenuhi, selesai gitu. Gimana itu? Kalau saya mikirnya gini sih Pak, karena kan kita juga sebagai mahasiswa arsitektur itu akan magang ya Pak. Akan magang. Magang itu. Kita tuh butuh bekal sebelum magang itu portofolio. Nah, sebelum gimana caranya portofolio itu bisa penuh gitu sebelum kita daftar magang. Nah, meyakinkan ya. Iya, meyakinkan perusahaan bahwa kita berpengalaman nih ikut beberapa sayembara, dan saya juga waktu itu yakin kayak semakin banyak yang kita desain itu berarti pengalaman desain kita tuh semakin banyak, dan ketebarannya kalau misalnya kita dapat tantangan desain tuh project baru gitu, nggak akan kaget gitu Pak. Karena udah terbiasa, terlatih untuk berpikir terus gimana cara merespon suatu isu gitu sih Pak, kurang lebih. Nah tuh catat tuh, jadi memang kita harus selalu siap menghadapi tantangan ya, challenge-nya itu setiap waktu ya, apapun, karena kita nggak tahu, namanya arsitek itu sangat dinamis ya, dia nggak akan selalu sesuai dengan standar, karena berulang kali dalam kelas kan kita sudah mendorong teman-teman ya, dosen-dosen itu coba out of the box lagi, jangan seperti itu lagi. Maka challenge kita, coba ini ada sesuatu yang standar begitu kan, coba buat sesuatu itu out of the box, kayak apa sih? Tapi masih takut juga itu. Dari saya mengawal di SPA 4 ini aja masih yang mereka takut begitu loh. Karena apa? Karena biasanya arsitek teman-teman yang masih kuliah itu mereka akan terbatasi oleh ini gimana strukturnya nanti, ini gimana ngolah ruangnya. Sebetulnya itu kan bisa gimana tuh cara memikirkan setelah itu kan out of the box kan ini dulu ya, kreatif gimana? Kalau misalnya emang terbatas dengan struktur, emang itu harus disertai dengan bekal ilmu yang cukup juga ya Pak. Jadi jangan asal gitu. Jadi emang belajarnya perlu gitu, jangan cuma modal nekat tapi nggak punya bekal gitu. Kalau saya tuh pikiran ya, sebelum saya mulai suatu karya gitu, saya mendesain, saya harus nyari studi preseden gitu terkait struktur bla bla bla. Jadi kayak udah tahu nih patokannya, kalau kita mau bikin kayak gini, strukturnya kayak gini gitu. Nanti kita ikutin gitu. Mungkin itu untuk kayak tips buat adik-adik gitu yang mau mulai sayembara gitu, mungkin perbanyak cari studi preseden gitu. Iya, memang sekarang apa sih yang enggak ya? Iya Pak. Artinya kita mau space frame kayak, atau mau rangka batang, atau mau kayu itu memang sudah banyak gitu. Tinggal kita mau apa enggak itu ya, berburu literasi itu ya. Nah, ini penting. Jadi nggak usah takut begitu ya, ketika Anda membuat desain out of the box begitu dengan suatu yang ekstrim. Itu bisa kok ya. Yang penting itu tadi, kalau misalnya kita terbatas oleh literasi ya diskusi ya dengan dosen, dengan teman-teman yang memiliki pengalaman barangkali, atau mungkin ya minimal mendekati. Nanti kan ada benar-benar di sana. Oke, kembali ke Hepta lagi ya.
gimana nih kemarin itu? Kok bisa Epta itu yakin begitu ya? Mau menerima Tifa itu gimana? Nggak tahu, mungkin karena waktu sesi interview kali ya Pak. Kemarin pas pertamanya apa? Ngirim CV sama tadi portofolio? Portofolio, ya. Saya kirimkan portofolio saya yang sempat juara 3, juara top 7 dan top 20. Pokoknya yang saya juara itu saya cantumkan. Terus di CV juga saya cantumkan pengalaman sayembara saya di situ. Terus juga selanjutnya ya di-apply aja, dikirim ke email. Terus saya dapat panggilan untuk interview gitu. Nah pas untuk sesi meyakinkan itu ya. Iya, nah bener nggak itu? Nah pas sesi interview itu ya ditanya terkait Hepta. Sejauh mana sih kita tahu Hepta? Tahu Hepta gitu. Iya. Jadi kayak sebelum interview ya emang harus riset dulu tentang perusahaannya seperti apa, terus emang apa sih kita cari gitu kesamaan antara kita dan perusahaan yang akan kita tuju itu sih Pak. Mungkin yang karena harus punya satu frekuensi yang sama dalam kerja itu pun. Jadi Hepta Design itu salah satu konsultan ya pertama di Bandung yang kayaknya tahun 88 mungkin ya. 88 89 itulah antara itu atau 90 akhir ya. Udah 25 awal. Ya, itu sudah cukup lama. Ini 88 bener dong, 25 tahun, ini 2023. Iya, udah 25 tahun Pak. 25 tahunan ya, bener. Tahun ini. Jadi itu sangat luar biasa. Pak siapa tuh? Kalau prinsipalnya ada Pak Jimmy Purba, ada Pak Baskoro Tejo. Iya. Jadi luar biasa. Sekarang juga punya studio baru ya. Iya, di Ciputra. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Gimana kalau misalnya kira-kira ada trik nggak? Misalnya kalau belum pernah ikut sayembara, kira-kira lah harapan saya kecil dong kalau ke sana. Gimana nih? Apa cukup dengan portofolio SPA? Apa gimana? Apa cukup nggak? Kalau menurutku cukup aja sih sebenarnya karena aku pun nyantumin karya SPA 5 aku. Aku juga nyantumin tugas interior yang Bapak dulu kasih. Itu aku masukin juga. Jadi kayak tugas-tugas kuliah juga sebenarnya cukup gitu. Cuma emang kita nggak nutup kemungkinan emang karya sayembara tuh lebih dilirik gitu Pak. Ya karena challenge-nya lebih ini kan. Kalau di kelas itu kan terbatas dan itu istilahnya penilaiannya kan lokal ya. Tapi kalau sayembara kan dari teman mana aja nih yang ada PKL di sana? Oh, dari batch pertama itu ada dari Undip, dari UGM juga ada, dari Unpar. Terus batch kedua itu kemarin ada yang dari UNS, itu interior, dari BINUS ada, dari Untan Tanjung Pura di Kalimantan. Gimana kesananya, gimana dengan kamu gimana gitu? Jujur aku cepat cair sama mereka gitu karena emang secara sosial ini ya. Iya, seneng aja gitu ngobrol gitu sama orang-orang baru gitu. Jadi terus banyak ilmu yang aku dapetin juga kayak misalnya teman-teman dari Untan itu benar-benar kayak fokus sama strukturnya kayak gimana, terus lokalitas dari daerah Kalimantan tuh benar-benar Tanjung Pura ya. Ya kita bisa terapin di proyek kita yang kemarin di Hotel Kutai itu kayak kita nggali gimana sih lokalitas di daerah sana, terus kita terapin di desain yang kalau Tifa sendiri kemarin apa? Fokusnya di apa? Kemarin itu saya fokus di 28 proyek KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saya kebagian 5 proyek waktu itu di proyek kantor panjang lah ya Pak sebenarnya, ada di Gianyar, di Palu, di Lampung, Pekanbaru sama di Samboja Pak. Berarti ke sana juga? Enggak Pak. Apa by data aja? By data. Kayak saya diminta renovasi, diminta mendesain yang emang sudah diprototipekan oleh kantor. Dan itu tim apa Tifa dulu untuk ini nanti baru di-sharekan apa gimana? Untuk yang ada special case ada 3 Pak. Untuk Samboja, Palu dan Gianyar itu kayak aku beneran dari awal gitu, dari nge-tracing bangunan existing, terus saya yang renovasi gitu. Nah sedangkan kalau yang 2 itu saya mengambil kayak take over dari anak HP yang lain dari UGM dan dari Tenas waktu itu Pak. Jadi saya meneruskan kerjaan mereka untuk. Udah selesai mereka? Iya udah selesai, tapi kan kayak ada revisi dari pihak MEP kayak gimana. Berarti di sana itu pekerjaan itu yang magang dikasih satu-satu gitu? Terus ada review juga? Iya ada review. Ibaratnya difloorkan begitu ya? Iya Pak, dan nggak menutup kemungkinan kayak bakal double atau triple project gitu. Kayak aku. Berarti selain Tifa mungkin ada temen lainnya yang juga coba ide siapa aja yang tentang ini gitu ya? Iya, jadi kayak bikin alternatif juga untuk desain ini, dan kadang kayak dilombain gitu, semacam dilombain yang pilihnya yang ini iya, gitu. Kalau udah kebiasaan sayembara sih no problem ya. Iya. Dan yang cukup berkesan tuh kemarin sebenarnya Pak. Acceptable semua berarti? Di accept semua? Alhamdulillah Pak. Wah, keren ya. Yang idenya ya.
yang cukup membanggakan sih sebenarnya kemarin tuh saya diajak ini Pak, presentasi beauty contest kayak semacam pitching gitu ke perusahaan. Jadi karya saya dan Pak Aris itu saya ikut mempresentasikan depan klien gitu. Jadi untuk menemani si direktur desain presentasi ke klien. Jadi kayak saya jadi tahu gitu bagaimana cara konsultan itu bisa berkomunikasi langsung dengan klien. Jadi tahu lah gitu gimana cara bersikapnya gitu. Cara berpresentasi. Itu banyak pengalaman sih yang aku dapetin di Hepta. Jadi mungkin buat teman-teman. Tapi kayaknya modal ini ya, public speakingnya juga kamu udah dapet dari awal ya. Jadi kayaknya di SMA gimana sih itu? Ada background public speaking udah aktif di OSIS atau gimana? Aku dulu pas SMA ikutan pertama multimedia sama jurnalistik sih Pak. Oh, jurnalistiknya ini kayaknya bagian korespondennya. Yang model cerewetnya ini loh, yang kayaknya yang membuat semua itu jadi jelas kan begitu. Karena seberapa pun hebat konsep kita, kalau dalam penyampaiannya itu tidak clear begitu kan, itu kan menjadi poin yang terhidden gitu kan. Orang nggak akan jelas nih, ini sebenarnya apa sih gitu. Nggak mungkin kan, ini konsep Pak, udah lihat aja kan, nggak kan, harus kita jelaskan kan. Iya, Pak, step by stepnya seperti apa berikutnya. Ya itu, jadi teman-teman yang itu penting ya. Jadi arsitek itu memang tidak sekedar pinter gambar begitu, tapi harus bisa mencurahkan idenya itu secara verbal ya. Jadi harus bisa menjelaskannya. Seperti kami seperti ini kan harus belajar terus. Karena apa? Karena kalau nggak belajar nanti akan resiko jadi kayak drafter ya. Jadi drafter ya. Drafter dia. Arsitek kan nggak boleh jadi drafter. Harus banyak omongnya. Harus sebagai konseptor kan begitu. Nanti jadi tukang gambar aja ya kalau nggak. Itulah khawatirnya teman-teman yang pendiam dan sebagainya. Gitu. Makanya sebetulnya memang dari awal begitu paling bagus memang ada treat begitu ya. Kita ketika memfloorkan hasil karya, ya sudah silakan presentasi. Makanya yang diem aja itu kayaknya disayangkan loh ya. Kalau perlu semua harus tampil dan semua harus berlatih gitu dari awal. Itu rugi kan kayak gitu kan. Ketika ada tender project kita nggak bisa ngomong, wah repot kayak gitu. Terus untuk dalam berbagi project itu sampai titik apa sih ketika PKL? Apakah sampai project selesai? Apakah nanti ya terbatas tadi ada proses take over karena masa magang selesai? Apa hanya terbatas itu? Apa tidak bisa misalnya Pak ini sampai selesai boleh kan pada sebagainya? Apa itu tergantung kepada kita memutuskan itu? Sebenarnya tergantung pada kita sih. Cuma untuk kalangan anak AP itu biasanya kalau misalnya masa magang udah selesai ya bakal di take over sama magang lainnya gitu. Jadi dikasih kesempatan untuk magang lain tuh untuk nggak apa-apa, sudah normal ya, biasa normal, ya untuk belajar kasih kesempatan yang lain untuk belajar gitu Pak. Gitu. Tidak ada ini tawaran tambah dong gitu nggak ya? Soalnya saya waktu itu dibilang Pak Jimmy kalau udah lulus langsung kembali ke Hepta katanya gitu. Mas, saya pengen nuntasin studi dulu, tapi sekarang saya di extend sih Pak untuk divisi grafis. Jadi saya menghandle Instagramnya Hepta. Jadi semua feeds yang di Hepta itu saya yang membuat draftnya, terus yang bikin ilustrasinya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Saya pikir itu memang saya mendorong teman-teman itu berawal dari karir seperti ini. Karena dari konsultan itu lebih percaya pada anak-anak yang memang diproduce dengan dia, dipoles dari dia begitu kan. Memang saya pikir mungkin karyawan tetap dari PKL juga ya. Iya, kebanyakan dari PKL lanjut magang lagi terus ya jadi pegawai tetap gitu Pak. Dan memang ya ini kayak istri saya juga dulu dari PKL dan magang kontrak dia tetap. Iya, udah kayak nyaman gitu mungkin ya Pak jatuhnya. Artinya memang begitu ya. Dari segi manajemen juga enak. Tahu lah ya gimana sih. Nggak ruwet, nggak aneh-aneh, nggak tahu bentuknya seperti apa. Dan saya pikir ini benar-benar harus dicamkan ya. Kadang-kadang teman-teman kita itu by targeting, karena memang hanya 40 hari ya PKL itu. Cuman kayaknya ruginya itu rugi di sebuah kesempatan begitu kan. Ya memang cepat 40 hari begitu kan. Cuma setelah itu dapat apa juga kita masih meraba-raba. Asal PKL saja begitu. Tapi itu pilihan sih. Karena secara aturan juga kita nggak melanggar.
Cuman memang kalau anak arsitek ya pengen mateng ya di mana-mana. Ketika saya main ke Hepta, main ke Abodai, main ke Urbane, main ke mana lagi tuh yang Pak Yusing itu, Akanoma juga. Itu memang rata-rata 6 bulan karena biasanya mereka punya red project di waktu itu gitu, dari awal sampai jadi ya 6 bulan itu. Jadi sebetulnya niatnya sangat bagus loh. Di banyak konsultan itu dia memberikan wadah bagi teman-teman untuk belajar dari awal, kemudian mewarnai, membuat karakter desain yang dalam tanda petik ya harus sesuai dengan konsultan itu. Mungkin Pak Yusing akan berbeda dengan Pak Baskoro begitu ya, dalam meng-create karya-karyanya akan berbeda. Nanti ke Urbane juga berbeda, ke sekolah lurus lagi. Dan saya pikir ini menjadi satu perhatian ya. Jangan pernah takut gitu kan, jangan pernah takut dalam challenge. Nggak apa-apa, misalnya gagal pun masih banyak kesempatan. Gagal mulu sayembara Pak. Baru menang kan ya waktu itu tuh. Nah, dan tetap fight kan. Artinya ya sudah gini, ini menang apa enggak, yang penting saya mencoba dulu. Dan sebetulnya gagal pun itu juga jadi bagian dari portofolio bahwa saya pernah ikut ini. Betul. Saya pernah ikut ini, itu penting gitu kan, karena cerita itu hidup itu serial kan seperti itu. Bahkan yang terakhir juara apa tuh di aksen Udayana ya? Iya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Ya, aksen itu saya cuma masuk top 5. Gimana dulu itu ada tawaran ya pas sayembara pengumuman ya? Kayaknya annual ya, tahunan ya? Iya. Aksen Udayana itu ya? Iya, tahunan. Itu gimana? Batasannya apa? Pas sayembara itu disuruh desain apa? Jadi waktu yang Udayana itu yang saya top 5 itu diminta untuk membuat rumah yang nyaman aja intinya itu. Di Bali? Di bebas sih Pak kalau sayapnya. Jadi saat itu di mana bikinnya? Saya di Jakarta karena emang di tema sayembaranya itu harus merespon hustle culture itu Pak. Jadi kayak fenomena orang tuh pengen kemana-mana cepat gitu. Nah sedangkan waktu itu saya memilih lokasi site-nya tuh di Dukuh Atas di TOD. Jadi ada beberapa titik transit, jadi memudahkan si penghuni rumah tuh untuk bisa berpergian kemana-mana gitu kan. Itu jadi waktu itu saya bikin rumahnya kayak gitu, terus saya dapat tuh top 5. Nah pas waktu presentasi saya agak kesulitan untuk menjawab pertanyaan juri karena memang waktu itu ada sedikit yang saya langgar gitu. Yang diundang itu berapa? Top 10 atau berapa? Top 5 doang. Top 5 ya, sampai di presentasi ya? Iya. Kayak agak online? Iya, online. Okay. Agak fatalnya itu karena saya tidak memperhatikan GSP waktu itu. Oh. agak nakal aja, gitu, ya, agak nakal aja. gitu waktu itu. Jadi kayak wah itu agak fatal yang mana waktu diserang sama juri saya nggak punya backup untuk pembelaan gitu ya. Memang udah salah salah gitu. Ya udah saya akui. Makanya untuk kedepannya mungkin saya akan lebih aware sama regulasi. Aturan-aturan regulasi ya. Makanya itu jangan pernah ngedesain asal nekat gitu, emang harus butuh bekal. Iya. Terus yang menarik apa oleh juri itu Pak, tertarik itu? Kalau aspek apanya? Sebenarnya waktu itu tuh Bu Maria apa yang di associate itu tertarik dengan judulku Pak, The Woven House itu. Karena woven itu artinya anyaman dan itu saya terapkan sebagai filosofi dari perancangan. Saya mikirnya kayak saya pengen ada konsistensi dari fasad sampai ke interior gitu, berupa penggunaan material rotan. Jadi yang poin itu yang dianggap menarik, namun memang perlu. Dan sesuai banget dengan tropis ya. Iya. Dan ini Pak, dan dari situ Bu Maria tuh kayak sebenarnya ini bisa dikembangkan lagi gitu, misal ada waktu gitu ya, yang cukup memuaskannya di situ sih. Tapi selebihnya ya saya kayak agak blunder di regulasi, jadi kayak ya nggak bisa lanjut ke bukan penjurian sih, kayak finalis top 3 itu nggak bisa dapet. Berarti setelah top 5 itu ada presentasi top 3? Enggak Pak. Enggak ya? Langsung diumumkan aja ya. Ini bagus, idenya oke, tapi kok ya ada pelanggaran di sini. Iya. Jadi kalau emang ikutan sayembara jangan kaget lah kalau emang sering dikritisi. Itu ada juri dari pemerintah nggak sih di DPU PU gitu? Nggak ada. Yang aku nggak ada karena sayembara mahasiswa banyak dari IAI sih Pak. Iya. Artinya sebetulnya kalau ada PU juga itu udah fatal juga. Iya Pak. Karena peraturan ini nih pelanggaran nih gitu. Ini yang merusak tatanan ini nih kayak gini nih, desain kayak gini nih. Oke. Andalannya apa tuh kemarin ini ya?
yang unik itu ya tadi dari rotan itu ya. Iya, iya. Sampai ke apa sih pemikiran dari rotan? Apakah memang untuk apa? Karena kita iklim tropis, rotan itu punya pori ya, apa namanya dinding berpori sehingga bisa memasukkan udara segar, apakah seperti itu? Kurang lebih sama seperti yang tadi Bapak jelaskan, cuma emang saya mikirnya kayak anyaman itu kan sebagai perlambangan kerjasama dan kebersamaan, kehangatan gitu. Jadi kayak saya bisa kaitkan dengan konsep rancangan dan goals yang akan saya dapatkan dari rumah tersebut gitu Pak. Kayak lebih main di filosofi. Beda sama yang kemarin yang saya juara 1 itu. Saya lebih kayak kontekstual aja gitu. Saya pengen menciptakan suatu studio desain baru untuk Universitas Mataram yang waktu itu, yang mana saya bisa menciptakan kayak semacam multifunctional fasad, yang mana itu dilirik banget gitu sama Juni. Jadi kayak waktu itu sempat agak jumawa juga mungkin ya Pak, karena itu kan sebelum yang Udayana itu. Jadi kayak wah, percaya diri. Iya, terlalu naik gitu Pak, PD-nya gitu. Pas penjurian yang Udayana malah jadi drop mentalnya gitu, karena banyak kritik lah, karena banyak regulasi yang dilanggar dan sebagainya. Memang harus balance ya. Jadi kalau kita itu sebetulnya easy going aja sih sebetulnya sih. Karena memang permasalahan itu bukan permasalahan ya tadi tantangan itu akan selalu ada. Dan kalau kita merasa on the top itu jatuhnya malah lebih lebih kerasa gitu. Tapi kalau Bismillah ini bisa deh gitu kira-kira. Menurut itu kan bisa. Tapi kalau enggak ya udah gitu kan. Artinya ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi mencoba itu sangat luar biasa. Oke, ini sudah. Jadi yang untuk kuliahnya berarti LP3A. Udah seminar. Rencananya nanti Senin sih Pak. Kemarin ambil apa sih topiknya? Topiknya saya merancang redesign jatuhnya, redesign Primordial Museum and Archaeological Research Center di situs Cipari. Kenapa tertarik itu sih? Karena ada memori sih Pak di masa kecil gitu. Dulu saya waktu dari TK sampai SMP kayak rutin banget ke museum itu. Dari yang awalnya saya amazed sampai ngerasa kayak kok semakin kesini kayak makin sumpek ya. Dulu waktu kecil, waktu TK ngerasa bagus banget gitu. Tapi kok semakin umur saya bertambah gitu, tingkat pendidikan kayak ngerasa ini sih kayaknya perlu ada perancangan ulang gitu, kayak masih kurang layak untuk menampung rombongan wisata yang kerap kali datang dari berbagai instansi. Jadi kayak saya pengen ibaratnya menambah kuota si pengunjung, dan juga kayak sepertinya desain yang perlu dihadirkan itu yang terbarukan gitu Pak. Kayak terbarukan itu apa? Menambah fasilitas mengubah tampilan baru saja? Menambah fasilitas tentu, dan juga tampilan juga emang perlu kekinian ya Pak. Nah, untuk fasilitasnya itu sendiri, saya menemukan data bahwa di Kuningan itu ditemukan banyak situs sebenarnya Pak. Itu di Kuningan ya? Di Kuningan ya, Kabupaten Kuningan banyak sekali peninggalan-peninggalan arkeologi yang belum sempat diteliti lebih lanjut karena tidak ada pusat penelitian arkeologi yang terdekat gitu. Pendekatannya apa sih? Aku biofilik Pak. Biofilik, berarti lebih ke ini ya, alamiah situ ya? Iya, karena emang dulu manusia hidupnya di alam, ya saya ingin kembali ke alam gitu. Jadi pendekatannya biofilik kayak dirasa cocok aja gitu. Tapi tetap rasa ini ya, modern gitu ya? Tetap. Apa yang disisakan dari yang ada? Yang disisakan apa? Pertama dari luasan ruang pamernya itu Pak masih kayak 180 meter persegi, sedangkan kalau misalnya dari tampilannya sudah totally ini ya, remove ya? Iya, bakal total di remove karena emang udah tidak sesuai tidak layak juga banyak. Juga sudah itu. Iya, usia dan juga banyak. Tapi nggak di Jakarta Alam sana itu, nggak di sebagai ini. Cagar alam. Jangan-jangan nanti melanggar reguler lagi loh ya, nggak boleh dibongkar ya. Ayo. Kalau bangunannya itu tidak terdaftar sebagai cagar budaya, cuma emang situsnya aja situs cagar budaya tingkat provinsi sih Pak. Berarti ada bagian-bagian barangnya saja. Iya, jadi bukan bangunannya. Bukan bangunannya, jadi kayak barang. Jangan sampai melanggar reguler tadi. Itu emang PR sih Pak, jadi PR banget. Jadi kayak ada semacam bebatuan di tengahnya itu yang tidak boleh saya rubah Pak. Nah itu yang bagian cagar alamnya, cagar budayanya, iya yang jadi PR dalam perancangan kelak nanti. Jadi kalau untuk kalau bangunan masih boleh Pak, karena emang tidak terdaftar sih yang terdaftar. Termasuk perancangan site-nya itu boleh ini semua ya. Ada expand nggak untuk lahan?
Expand lahan ada Pak ke belakang. Gusur? Enggak gusur sih, ada lahan kosong di belakang. Punya PEM itu apa yang ngelola siapa sih? Pengelolanya Kementerian apa Pemda apa? Dinas Pendidikan provinsi. Provinsi ya? Tingkatnya provinsi. Berarti Jawa Barat. Jawa Barat ya. Terus untuk ke sana range-nya pengunjungnya siapa sih? Biasanya pengunjungnya itu emang dari tingkat sekolah sih banyaknya ya. Pak. Dari saya waktu TK juga kan sampai SD, SMP, SMA tuh kayak rutin. Isinya tuh apa isinya? Kayak ini Pak, barang-barang arkeologi gitu, penemuan arkeologi kayak semacam kapak batu. Tengkorak gitu nggak? Tengkorak? Kayak di Sangiran gitu kan ada itu nggak ya? Enggak sih Pak, kayak lebih ke alat-alat masak zaman dulu, terus juga ada pergelangan perhiasan gitu. Ya mungkin dari penggalian-penggalian itu ya. Mungkin di situ tempatnya ya? Iya banyak di situ. Namanya apa tadi di lokasinya? Situs Purbakala Cipari. Cipari. Jadi sekarang sudah mulai di seminar LP3A. Nanti habis ini terus ke studio ya, terus fokus dulu. Terus kembali ke Hepta lagi. Kayaknya begitu. Jadi perjalanannya luar biasa. Dari Tifa ini dulu ketemu saya itu di online melulu gitu kan. Online melulu gitu kan. Syukur-syukur kadang-kadang, tapi termasuk yang nongol ya. Kan banyak yang nggak nongol, cuman foto-foto aja tuh. Ya. Nah, kemudian pernah juga kemarin terakhir itu ya pas Pak SPA berapa ya? SPA 5 ya? SPA 4 ya? 3, 4. Saya dari 1 sampai 4 sama Bapak sih. Awal itu ya karena 3, 4 itu sudah mulai bisa tatap muka. Ya saya sudah melihat prestasi yang gambarnya itu bagus. Saya seneng gitu kan. Ya, meskipun ya harus kita luruskan lagi ya, namanya belajar gitu ya kan nggak apa-apa ya. Katanya kalau saya posting sama teman adik-adik tingkat gitu kan, kangen yang seperti itu. Memang saya seperti itu hobinya gitu kan. Jadi banyak foto-foto bersama gitu kan, karena kita nggak akan flashback lagi, kita nggak ketemu lagi mungkin loh ya, tapi dengan kenangan itu kita bisa callback untuk social relationship yang lebih baik lagi. Ini gimana nih gitu kan, karena teman-teman kamu nanti pas saya di Kuningan, nanti di Bandung, siap gitu, kita di sini Pak gitu, kayaknya hubungan itu akan forever begitu ya, karena apa? Karena kan sampai mungkin kamu berkeluarga, sampai apapun itu akan selalu tersambung begitu kan. Iya Mas. Ya mungkin episode kita saat ini dulu ya. Mungkin kalau kita bisa nyambung lagi, kita akan diskusi lagi. Kamu juga cerita dengan pengalaman yang mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Amin Pak, terima kasih banyak bimbingannya. Dan tadi semangat challenge-nya itu ya tetap membara. Nah ini sebetulnya punya planning nih, berbagi ke teman-teman, tapi mungkin kita agendakan aja dulu deh. Siap, sama teman, sama bapak dosen yang lain. Kayaknya perlu ya menjadi satu inspirasi, bukan inspirasi berarti ya berbagi pengalaman itu perlu. Karena apa? Karena semua harus tahu dulu nih, ya kan. Saya harus seperti apa sih jadi mahasiswa arsitektur? Karena kalau nggak seperti itu, nanti akan seperti trayek. Jadi kos-kosan, kemudian kampus selesai, kos-kosan, kampus selesai. Nggak seperti itu kan. Challenge-nya nggak begitu gitu kan. Diskusi itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita membuka wawasan satu dengan yang lainnya. Mungkin nanti Tifa kan juga perlu diskusi dengan teman-teman yang magang di tempat lain begitu kan. Karena apa? Karena cerita itu harus diungkap. Untuk apa? Untuk bekal kita. Loh, tempatku kok nggak seperti itu ya? Iya, masa tempatku begitu gitu kan. Oh, kalau begitu bagaimana? Ya begini gitu kan. Jadi kita punya bekal yang cukup. Karena apa? Karena challenge yang ke depan akan lebih random lagi kan begitu. Terima kasih Tif untuk hadir di sini ya. Ya sukses selalu buat Tifa di Kandada. Jangan lupa like, subscribe, like, share, komen, Rehan Channel.